Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan umum 2024 pada Rabu malam. Perolehan suara dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional, untuk 38 provinsi, pemenang Pilpres 2024 adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies Muhaimin menang di 2 provinsi, sementara tidak ada provinsi yang dimenangi oleh pasangan Ganjar Mahfud. Adapun hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan Capres dan Cawapres adalah sebagai berikut. Anies Muhaimin meraih 40.971.906 suara. Prabowo Gibran meraih 96.214.691 suara. Ganjar Mahfud meraih 27.040.878 suara. KPU akan menetapkan hasil pemilu 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga puasanya berjalan lancar ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Ikra Anggana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Ucapan-ucapan selamat berdatangan untuk Prabowo Subianto dari pemimpin-pemimpin dunia. Mereka mengucapkan selamat atas keunggulan perolehan suara Prabowo dalam Pilpres 2024. Prabowo Subianto menerima sepucuk surat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Surat disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Yohannes Abraham. Biden mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilu yang sukses, serta selamat kepada Prabowo atas keunggulannya dalam penghitungan suara Pilpres. Prabowo juga menerima ucapan selamat melalui percakapan telepon, di antaranya dari Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I've needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. No. We had some difficulties, but I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Iran Syed Raisi, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Your brother and your country is allied. Thank you. Such a great relationship. Thank you. Looking forward with your wisdom and leadership, sir, to continue this track and make it even better. Thank you. Thank you, Hans. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dan Perdana Menteri Ceko Peter Fiala. Pemirsa, sejumlah pesohor berpeluang lolos menjadi anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di antara para pesohor ini terdapat wajah-wajah baru dan juga caleg artis petahana. Ada 20 artis yang berpeluang lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa dari mereka adalah petahana atau yang pernah menjadi anggota DPR sebelumnya. Namun wajah-wajah baru yang berpeluang duduk di kursi legislatif 5 tahun ke depan.
20 pesohor tersebut memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya. Selain itu, partai pengusung mereka memenuhi ambang batas untuk masuk ke DPR. Sebut saja Once Mekel yang diusung PDI Perjuangan di Dapil Jakarta II. Once mendapatkan 47.896 suara, melampaui politisi senior PDIP yang berada di dapil yang sama. Kemudian Dhani Ahmad Prasetyo yang dikenal sebagai pentolan grup band Dewa. Dhani Ahmad yang diusung Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Timur 1 memperoleh 134.227 suara. Penyanyi Melly Goeslaw pun berpeluang lolos ke Senayan. Melly yang diusung Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 1 memperoleh 75.369 suara. Selebriti Uya Kuya yang bersaing dengan sejumlah caleg artis lainnya di dapil mereka diperkirakan mendapatkan kursi di DPR. Uya Kuya yang diusung Partai Amanat Nasional di Dapil Jakarta II ini memperoleh 46.326 suara. Yang juga sesama artis, Sigit Purnomo atau yang dikenal Pasha pun berpeluang melenggang ke Senayan. Pasha maju sebagai caleg melalui Dapil Jakarta III dan memperoleh 50.222 suara. Anak artis Vena Melinda, Verrell Bramasta yang diusung PAN di Dapil Jawa Barat 7 memperoleh 94.810 suara. Selain wajah-wajah baru, sejumlah caleg artis yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR pun berpeluang terpilih lagi dan lolos ke DPR. Sebut saja Rieke Diah Pitaloka, Deddy Yusuf, dan Eko Patrio. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah ambulan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang sedang membawa pasien pasca melahirkan nyemplung masuk ke area sawah yang berlumpur. Beruntung pasien beserta bayinya selamat. Sawah ini supir ngantuk. Kecelakaan tunggal mobil ambulans yang terjadi di jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Kedumpring dengan Kecamatan Modo Lamongan viral di media sosial. Mantung lahir no paling. Ayo pati. Saat itu ambulans membawa 2 orang dewasa yang baru melahirkan dan 1 bayi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir ambulan mengantuk saat berkendara sehingga ambulan yang dikendarainya keluar dari jalan raya dan masuk ke dalam sawah berlumpur. Ketiga penumpang ambulans dan sang sopir selamat dari insiden tersebut dan langsung dievakuasi warga ke puskesmas terdekat. Pemirsa, sebuah truk bermuatan pupuk tertabrak kereta api penumpang tepat di tengah perlintasan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga truk mengalami kerusakan saat berada di perlintasan. Inilah detik-detik saat sebuah truk bermuatan pupuk ditabrak kereta api penumpang di sebuah perlintasan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tampak truk berhenti di tengah perlintasan saat pintu perlintasan kereta api telah diturunkan. Rangkaian kereta api yang melaju dari arah kota Tebing Tinggi menuju Medan langsung menghantam badan truk. Truk terseret beberapa puluh meter hingga terguling. Menurut Kapolsek Perbaungan AKPS Guru Singa, diduga truk mengalami remblong hingga menabrak pintu perlintasan kereta api. Sementara, sopir dan kernet melarikan diri usai truk berhenti di tengah perlintasan. Mobil truk dari Medan menuju Tebing menabrak pintu palang. Jadi untuk sekarang ini untuk supir melarikan diri. Jadi untuk mobil sekarang ini masih dievakuasi. Akibat peristiwa kecelakaan ini, bagian depan gerbong rusak parah dan seorang masinis dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian wajah. Arus lalu lintas dialihkan untuk menghindari kemacetan panjang karena lokasi perlintasan tepat berada di jalur lintas Sumatera. Pemirsa, sebuah mobil tabrak 4 pengendara motor karena menerobos lampu merah di Kota Medan, Sumatera Utara.
1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Posisi simpang pos ketua. Beginilah akibatnya jika berkendara tidak mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Mobil jenis double cabin ini menabrak 4 pengendara motor di flyover Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Tampak seorang pengendara motor masuk ke bawah kolong mobil. Sementara seorang korban lainnya tergeletak di depan mobil. Diduga korban tersebut tewas di tempat. 3 pengendara lainnya mengalami luka-luka. Saya lagi parkir, 2, yang 2 lagi jalan. Tabraknya dan lopos lampu merah. Ya. Jadi tadi ada berapa kendaraan yang kena? Ada sekitar lebih kurang 5 atau 4 lah. Saat ini petugas kepolisian Satlantas sudah mengamankan pengemudi mobil dan sepeda motor korban juga diamankan. Sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, banjir yang terjadi di Demak dan Kudus, Jawa Tengah tidak saja merendam pemukiman warga. Banjir juga merendam area pemakaman Sunan Kalijaga di Kadilangu, serta terminal induk Jati di Kudus yang lumpuh total akibat terendam banjir. Kawasan Demak Kota adalah salah satu wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak. Genangan banjir yang meninggi memaksa warga, khususnya para manula dan yang sedang sakit, dievakuasi ke tempat yang aman. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi terhadap warga yang bertahan di genangan banjir. Akibat banjir, sejumlah akses jalan di Kota Demak ditutup. Tidak hanya jalan utama, kawasan pertokoan dan perkantoran, banjir juga mengakibatkan komplek Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga tergenang. Banjir di Kota Demak ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Jajar, anak Sungai Tuntang. Sementara itu, komplek makam Raden Syahid atau Sunan Kalijaga di Desa Kadilangu terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Akibatnya, untuk sementara kunjungan ke area makam Sunan Kalijaga ditutup. Area makam yang terendam banjir mulai dari jalan depan gerbang, lorong lapak pedagang hingga ke cungkup makam Sunan Kalijaga. Sementara itu, data dari BPBD Demak, setidaknya ada puluhan desa di 11 kecamatan Kota Wali tersebut masih terendam banjir. Akibat ketinggian banjir mencapai 40 hingga 60 cm, membuat aktivitas di Terminal Induk Jati, Kudus, Jawa Tengah lumpuh sejak beberapa hari terakhir. Penumpang hanya menunggu di bahu jalan yang tidak tergenang banjir, sementara kondisi terminal sepi dan seluruh kios pun tutup. Untuk sementara waktu, bus yang hendak menaikkan atau menurunkan penumpang dipindah ke bagian luar terminal atau di lokasi lain yang jauh dari genangan banjir. Sejumlah agen bus berinisiatif untuk mendirikan loket darurat sebagai tempat penumpang memesan tiket dan menunggu bus. Data BPBD menyebut sedikitnya ada 31 desa di 5 kecamatan terdampak banjir dan 2.700 lebih warga mengungsi di 27 titik posko pengungsian. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 4 meter muncul dan bersarang di selokan air warga di Ciracas, Jakarta Timur. Keberadaan ular diketahui saat seorang warga yang hendak buang air kecil. Penemuan ular sanca sepanjang 4 meter ini berada di Jalan Dewa Ujung Ciracas, Jakarta Timur. Ular tersebut ditemukan oleh warga yang hendak buang air kecil dan melaporkan penemuan ular tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan mendatangi lokasi dan berupaya mengevakuasi ular dengan menjebol beton penutup saluran air. Petugas terkendala sempitnya akses saluran air. Bantu Pak, tarik Pak. Bantu Pak. Licin soalnya. Bantu Pak. Ular sanca sempat melakukan perlawanan saat akan ditarik keluar dari sarangnya. Selama ini banyak hewan ternak warga yang hilang diduga dimangsa oleh ular. Warga tidak mengira selama ini ular bersarang di dekat pemukiman mereka. Selanjutnya, ular sanca ini dibawa oleh tim damkar untuk diamankan. Pemirsa, sebuah toko ponsel di Pekanbaru Riau dibobol seorang pencuri. Puluhan unit ponsel mewah digondol pelaku seorang diri.
Saat ini polisi terus mencari keberadaan pelaku. Toko handphone di Jalan D5 Pekanbaru Riau menjadi sasaran satu orang pencuri yang datang dengan menggunakan mobil dan masuk setelah merusak gembok bagian depan toko. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang menggunakan penutup wajah ini berhasil menguras isi toko, membawa puluhan ponsel mewah dengan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Pencurian ini baru diketahui saat karyawan hendak membuka toko pagi hari, menemukan kondisi etalase toko yang kosong. Dari rekaman CCTV, Polsek Tampan bekerja sama dengan Polresta Pekanbaru langsung membentuk tim untuk mengejar pelaku yang diperkirakan kabur keluar kota Pekanbaru. Bank Indonesia sediakan layanan penukaran uang keliling. Bank Indonesia sediakan layanan penukaran uang keliling. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Cakrawala. Pemirsa, Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang keliling, salah satunya di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara. Warga pun ramai mengantri untuk menukarkan pecahan uang baru. Untuk dapat menukarkan uang, warga sebelumnya harus mendaftarkan secara online terlebih dahulu. Tradisi penukaran uang baru biasa dilakukan masyarakat Indonesia di bulan puasa untuk dibagi-bagikan ke sanak keluarga saat Hari Raya Idul Fitri. Warga umumnya menukarkan uang untuk nominal pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Untuk kali ini, penukaran uang dibatasi. Setiap orang hanya diperbolehkan menukarkan maksimal Rp4 juta. Kuota warga di setiap lokasi penukaran uang berbeda-beda, mulai dari 200 hingga 300 orang perharinya di setiap satu titik lokasi. Penukaran uang baru ini berlangsung di parkiran Koja, Jakarta Utara. Sejak pagi, warga sudah mengantri agar bisa mendapatkan uang pecahan baru. Saat mobil keliling penukaran uang tiba, warga pun langsung menyerbunya. Teruntuk warga yang ingin menukarkan uangnya dengan uang pecahan baru diharapkan mendaftar terlebih dahulu ke website Bank Indonesia. Pemirsa, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia menghadapi Vietnam yang akan berlangsung malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim optimis mampu meraih poin penuh. Pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ikra Anggana mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum. Laga Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matchday ketiga dipastikan akan berlangsung sengit melihat riwayat pertemuan kedua negara. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan beberapa pemain andalannya seperti Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Elkan Bagots, dan Yance Sayuri yang tidak bisa memperkuat Timnas Garuda akibat cedera. Namun Sinteyong mendapatkan amunisi tambahan dengan selesainya proses naturalisasi pemain keturunan seperti Jay Izes, Nathan Choaun, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun telah mengisi line-up Timnas. Sinteyong berharap mereka dapat beradaptasi dengan baik pada laga perdana mereka dan meraih poin penuh, apalagi Indonesia diuntungkan dengan bermain di hadapan suporternya yang akan memberikan dukungan penuh. Sementara itu, optimistis serupa juga disampaikan kubu Vietnam melalui pelatihnya Philippe Troussier, yakin anak asuhnya dapat mencuri poin penuh kala bertandang di Stadion Gelora Bung Karno. Meski diakui tidak mudah mengalahkan Indonesia di hadapan pendukungnya sendiri. Di klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Vietnam menghuni posisi kedua dengan 3 poin. Disusul Filipina tempat ketiga dan Indonesia di posisi buncit dengan 1 poin. Usai menjamu Vietnam di Jakarta, Indonesia akan melakoni laga tandang ke Stadion Nasional Maidin Hanoi pada 26 Maret 2024.